Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang pelajaran pendidikan inklusi. Adapun anggota kami yaitu saya atas nama Sri Wulandari, 2. Siti Hajar, 3. Rosmini, 4. Sucita Rizkiani, 5. Siska Safitri. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umumnya atau rata-rata anak seusianya. Anak dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau bahkan lebih dalam dirinya. Menurut Heward, anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus sehubungan dengan gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Mereka yang digolongkan pada anak yang berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan berdasarkan gangguan atau kelainan pada aspek 1. Fisik atau motorik, 2. Kognitif, mental retardasi, anak unggul atau berbakat, 3. Bahasa dan bicara, 4. Pendengaran, 5. Penglihatan, 6. Sosial emosi. Anak tersebut membutuhkan metode, material, pelayanan, dan peralatan yang khusus agar dapat mencapai perkembangan yang optimal. Karena anak-anak tersebut mungkin akan belajar dengan kecepatan yang berbeda dan juga dengan cara yang berbeda. Walaupun mereka memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda dengan anak-anak secara umum, mereka harus mendapat perlakuan dan kesempatan yang sama. Hal ini dapat dimulai dengan cara penyebutan terhadap anak dengan kebutuhan khusus tersebut. Selanjutnya, adapun faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Penyebab anak berkebutuhan khusus terjadi dalam beberapa periode kehidupan anak, yaitu 1. Sebelum kelahiran. Penyebab yang terjadi sebelum proses kelahiran, dalam hal ini berarti ketika anak dalam kandungan terkadang tidak disadari oleh ibu hamil. Faktor-faktor tersebut antara lain 1. Gangguan genetika atau kelainan kromosom transformasi. Kelainan kromosom kerap diungkap dokter sebagai penyebab keguguran, bayi meninggal sesaat setelah dilahirkan, maupun bayi yang dilahirkan sindrom Down. Kelainan kromosom ini umumnya terjadi saat pembuahan, yaitu saat sperma ayah bertemu sel telur ibu. Hal ini hanya dapat diketahui oleh ahlinya saja, tidak kasat mata, sehingga para ibu hamil tidak dapat memprediksikannya. Untuk mengetahui bahwa proses transformasi kromosom berjalan normal membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk uji laboratoriumnya. 2. Infeksi kehamilan. Infeksi saat hamil dapat mengakibatkan cacat pada janin. Penyebabnya adalah parasit golongan protozoa yang terdapat pada binatang seperti kucing, anjing, burung, dan tikus. Gejala umumnya seperti mengalami gejala berupa demam, flu, dan pembekakan kelenjar getah bening. Faktor ini terjadi bisa dikarenakan makanan atau penyakit. Infeksi kehamilan dapat diketahui jika si ibu rutin memeriksakan kehamilannya, sehingga jika ada indikasi infeksi kehamilan dapat segera diketahui. Bisa juga infeksi terjadi karena adanya penyakit tertentu dalam kandungan si ibu hamil. 3. Usia ibu hamil. Ada beberapa hal yang menyebabkan ibu berisiko hamil, antara lain riwayat kehamilan dan persalinan yang sebelumnya kurang baik, misalnya riwayat keguguran, pendarahan pasca kelahiran, lahir mati, tinggi badan ibu hamil kurang dari 145 cm, ibu hamil yang kurus atau berat badan kurang, usia ibu hamil kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, sudah memiliki 4 anak atau lebih. Jarak antara 2 kehamilan kurang dari 2 tahun, ibu menderita anemia atau kurang darah, tekanan darah yang meninggi dan sakit kepala hebat, dan adanya bengkak pada tungkai. Kelainan letak janin atau bentuk panggul ibu tidak normal, riwayat penyakit kronik seperti diabetes, darah tinggi, asma, dan lain-lain. 4. Keracunan saat hamil. Keracunan kehamilan sering disebut preeklamsia atau toksemia adalah suatu gangguan yang muncul pada masa kehamilan. Umumnya terjadi pada usia kehamilan di atas 20 minggu. Gejala-gejala yang umum adalah tingginya tekanan darah, pembengkakan yang tak kunjung sembuh, dan tingginya jumlah protein di urin. Keracunan kehamilan sering terjadi pada kehamilan pertama dan pada wanita yang memiliki sejarah keracunan kehamilan di keluarganya. Risiko lebih tinggi terjadi pada wanita yang memiliki banyak anak, ibu hamil usia remaja, dan wanita hamil di atas usia 40 tahun. Selain itu,
Wanita dengan tekanan darah tinggi atau memiliki gangguan ginjal sebelum hamil juga berisiko tinggi mengalami keracunan kehamilan. Penyebab sesungguhnya masih belum diketahui. Cara mengatasinya adalah dengan cara melahirkan untuk melindungi bayi dan ibunya. Namun, jika kelahiran tidak memungkinkan karena usia kandungan yang terlalu dini, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengatasi keracunan kelahiran sampai bayi dinyatakan cukup umur untuk bisa dilahirkan. Langkah-langkah tersebut meliputi penurunan tekanan darah dengan cara istirahat total atau bed rest atau dengan obat-obatan yang direkomendasi dokter dan perhatian khusus dari dokter. 5. Pengguguran. Gugur kandungan atau aborsi, bahasa latinnya abortus, adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Secara medis, pengguguran kandungan adalah berakhirnya kehamilan sebelum fetus dapat hidup sendiri di luar kandungan. Batas umur kandungan 28 minggu dan berat fetus kurang dari 1000 gram. Penyebab pengguguran kandungan antara lain kelainan ovum atau kelainan kromosom, penyakit ibu atau infeksi akut, kelainan endokrin, trauma, kelainan kandungan, kelainan plasenta, gangguan hormonal, dan abortus buatan atau provokatus atau sengaja digugurkan. Pengguguran kandungan dikarenakan hal-hal seperti kerja fisik yang berlebihan, mandi air panas, melakukan kekerasan di daerah perut, obat pencahar, obat-obatan, dan bahan-bahan kimia, elektrik shock untuk merangsang rahim dan menyemprotkan cairan ke dalam liang vagina. 6. Lahir prematur. Menurut Dr. Suyanto, SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan Rumah Sakit Budi Kemuliaan, bayi prematur adalah bayi yang lahir kurang bulan menurut masa gestasinya atau usia kehamilannya. Adapun masa gestasi normal adalah 38 sampai 40 minggu. Dengan demikian, bayi prematur adalah bayi yang lahir sebelum masa gestasi si ibu mencapai 38 minggu. Adapun faktor yang nomor 2 adalah selama proses kelahiran. Setiap ibu berharap mengalami proses melahirkan yang normal dan lancar. Berikut akan dibahas beberapa proses kelahiran yang dapat menyebabkan anak berkebutuhan khusus antara lain: 1. Proses kelahiran lama atau anoksia prematur, kekurangan oksigen. Tanda-tanda bayi lahir prematur sama seperti bayi lahir normal, hanya saja proses kelahirannya lebih awal dari seharusnya. Proses melahirkan yang lama dapat mengakibatkan bayi kekurangan oksigen. Penyebab bayi lahir prematur terbagi dalam dua hal, dari sang ibu dan bayi itu sendiri. Sebab yang berasal dari ibu antara lain pernah mengalami keguguran atau abortus, atau pernah melahirkan bayi prematur pada riwayat kehamilan sebelumnya. Kondisi mulut rahim lemah sehingga rahim akan terbuka sebelum usia kehamilan mencapai 38 minggu. Si ibu menderita beberapa penyakit semisal penyakit jantung, darah tinggi, kencing manis, gondok. Ibu yang sangat muda, kurang dari 16 tahun, dan terlalu tua, lebih dari 35 tahun. Sementara sebab yang berasal dari bayi sendiri antara lain bayi dalam kandungan berat badannya kurang dari 2,5 kg, kurang gizi, posisi bayi dalam keadaan sungsang. 2. Kelahiran dengan alat bantu atau vakum. Vakum adalah suatu persalinan buatan dengan cara menghisap bayi agar keluar lebih cepat. Vakum ini dikhawatirkan membuat kepala bayi terjepit sehingga akan terjadi kecelakaan otak, gangguan pada otak. 3. Kehamilan terlalu lama, yaitu 40 minggu. Kehamilan yang terlalu lama dikhawatirkan membuat keadaan bayi di dalam rahim mengalami kelainan dan keracunan air ketuban. Karenanya, jika usia kandungan sudah melewati masa melahirkan, dianjurkan pada ibu hamil untuk segera melahirkan dengan cara yang memungkinkan sesuai kondisi ibu dan bayi. Faktor yang nomor 3, setelah kelahiran. Setelah proses kelahiran pun tidak otomatis bayi aman dari kelainan yang mengakibatkan nanti anak menjadi berkebutuhan khusus. Berikut beberapa hal yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus tersebut, antara lain: 1. Penyakit infeksi bakteri atau TBC virus. Penyakit TBC adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa yang menyerang paru-paru. Setelah proses kelahiran, bayi dikhawatirkan terserang bakteri atau virus yang dapat menyebabkan penyakit tertentu dan menyebabkan kelainan pada anak secara fisik maupun mental.
2. Kekurangan zat makanan, gizi, atau nutrisi. Gizi merupakan unsur yang sangat penting di dalam tubuh. Dapat dibayangkan jika bayi mengalami kekurangan gizi, kelainan apa saja yang dapat dialaminya di masa kehidupannya mendatang. Kelainan yang akan dialami anak mencakup kelainan fisik, mental, bahkan perilaku. Karenanya, gizi harus dipenuhi setelah anak lahir, baik dari ASI dan juga nutrisi makanannya. 3. Kecelakaan. Pada bayi, umumnya kecelakaan terjadi karena jatuh, tergores benda tajam, tersedak, tercekik, atau tanpa sengaja menelan obat-obatan dan bahan kimia yang diletakkan di sembarang tempat. Kecelakaan seperti ini disebabkan kelalaian orang dewasa di sekitarnya. 4. Keracunan. Bahaya keracunan yang sering terjadi pada anak adalah menelan obat berlebihan atau overdosis. Karena orang tua menaruh obat sembarangan, potensi keracunan lainnya menelan cairan kosmetik ibunya, cairan pembersih untuk rumah, dan cairan pembasmi serangga dan bahan beracun lainnya. Untuk menghindarinya, berikut yang harus dilakukan. Letakkan semua barang-barang yang menimbulkan potensi keracunan seperti bahan-bahan pembersih, pewangi pakaian, pupuk, dan lainnya di tempat tinggi dan tak mudah dijangkau. Bila perlu, kunci lemari khusus tersebut simpanlah tetap bersama pembungkusnya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan karakteristik ABK atau anak berkebutuhan khusus. 1. Pengetahuan atau keterampilan yang kurang. 2. Mudah lupa pada pengetahuan yang baru diperoleh. 3. Kesulitan untuk memperhatikan pembelajaran. 4. Kesulitan dalam berbahasa, reseptif. 5. Rendahnya kemampuan dalam keterampilan sosial dan pemecahan masalah. 6. Rendahnya kemampuan untuk beradaptasi. 7. Masalah dalam motivasi dan semangat belajar. Di sini juga saya akan menjelaskan klasifikasi anak berkebutuhan khusus, yaitu di antaranya 1. Tunanetra. Tunanetra adalah anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan penglihatan sebagian atau kebutaan total. 2. Tunarungu. Tunarungu adalah kategori anak dengan kebutuhan khusus yang mengalami gangguan pendengaran baik sebagian ataupun secara menyeluruh sehingga biasanya kemampuan berbahasa dan berbicaranya terhambat. 3. Tunagrahita. Tunagrahita adalah anak berkebutuhan khusus, anak memiliki fungsi intelektual yang berbeda di bawah rata-rata anak seusianya dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilakunya. 4. Tunadaksa. Tunadaksa adalah klasifikasi anak yang memiliki gangguan gerak akibat kelumpuhan, kelainan bentuk dan fungsi tubuh, atau kelainan anggota gerak. 5. Tunalaras. Tunalaras adalah anak memiliki kelainan atau masalah dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial, bahkan melakukan perilaku yang menyimpang. Dan yang keenam adalah gangguan pemusatan perhatian dalam hiperaktivitas atau ADHD adalah anak dengan mengalami gangguan pengendalian diri, sulit fokus atau memperhatikan, berperilaku hiperaktif dan impulsif. Nah, dari pembahasan yang telah kita paparkan, kami dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan baik dari segi fisik, mental, dan lainnya. Dan itu juga terjadi akibat faktor baik dari sebelum lahir, saat melahirkan, dan setelah lahir. Hanya ini yang dapat saya paparkan. Lebih kurang mohon dimaaf. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, mohon dimaafkan. Ayu ting ting makan kepiting. Thank you for everything. Terima kasih.